Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman dan adik-adik semua, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq dalam channel. Untuk edisi yang ke-143 ini, kita ingin melanjutkan pembahasan tentang ilmu makulat. Sudah agak lama kita tidak memperkenalkan terkait dengan ilmu makulat. Sebagaimana disampaikan di edisi sebelumnya, sudah ada beberapa edisi yang membahas tentang ilmu makulat. Mungkin sebagai penyegaran, kita ingat kembali bahwa ilmu makulat itu dikenal dengan istilah ilmu tentang kategori. Nah, di dalam ilmu makulat itu yang sangat-sangat terkenal itu istilahnya adalah al-makulat al-ashrah atau makulat yang 10. Nah, menurut kita ilmu makulat atau al-makulat al-ashrah ini merupakan jembatan yang sangat baik atau untuk membangun linkage antara peradaban keagamaan dengan peradaban filosofis ya. Sebagaimana disampaikan di edisi sebelumnya bahwa peradaban menurut kita dalam forum ini itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah peradaban keagamaan, yaitu peradaban yang berdasarkan berdasarkan kitab suci atau berdasarkan wahyu. Kemudian yang kedua adalah peradaban filosofis, ini berdasarkan pada pemikiran-pemikiran filsafat. Kemudian yang ketiga adalah peradaban keilmuan, ini berbasis pada riset dan metodologi ilmiah dengan metodologi ilmiah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu adalah peradaban teknologis ya. Ini adalah peradaban yang berupa media atau alat bantu yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi keinginan, kebutuhan, dan pencapaiannya. Jadi semua alat, semua media yang membantu manusia dalam menggapai cita-citanya, menggapai keinginannya, mewujudkan kebutuhan. Itu ada 4. Nah, kita kembali ke masalah al-makulat ya. Ilmu makulat, sebagaimana tadi disampaikan, itu adalah terkait dengan ilmu kategori, tentang kategori-kategori. Dan ini merupakan ilmu yang membridging antara peradaban keagamaan dengan peradaban filosofis. Ini adalah bridging yang biasa dilakukan oleh para ulama-ulama Islam pada masa klasik. Nah, di dalam ilmu makulat itu dikenal dengan istilah yang paling terkenal itu adalah al-makulat al-ashrah. Mungkin untuk mengingat kembali, al-makulat al-ashrah itu berarti ada istilahnya al-makulat yang 10. Makulat itu kategori, katakanlah begitu, kemudian ashrah itu 10. Sebenarnya al-makulat itu kan dari kata kola yakulu kaulan, kemudian menjadi makul makulun ya, ilun fahuwa makulun ya, atau yang dikatakan atau yang dikategorikan al-makulat al-asyrah. Nah, untuk mengingat kembali al-makulat al-asyrah itu ada 10 ya. Ada 10. Yang pertama itu jauhar, sisanya itu adalah arod atau atribut atau aksiden. Nah, karena ini ada 10 kategori, maka yang lainnya itu merupakan atribut atau aksiden bagi yang pertama tadi, yaitu jauhar. Jadi yang pertama istilahnya adalah jauhar, kemudian yang atribut itu ada 9, ya. Yang 9 itu apa saja? Yakni kam, ya. Kemudian yang kedua kaif, ya. Kemudian yang ketiga aina, kemudian yang keempat mata, kemudian yang kelima itu dikenal dengan istilah idofah, kemudian yang selanjutnya dikenal dengan istilah eh, apa istilahnya al-wad'u, nah, kemudian selanjutnya dikenal dengan istilah al-milku,
kemudian yang selanjutnya dikenal dengan al-fi'l, dan yang terakhir adalah al-infial. Nah, untuk penjelasan ini sudah kita sampaikan di edisi sebelumnya. Kemudian terkait dengan jauhar, karena ini substansi, maka kita tidak perinci. Substansi ini kita tidak perinci. Kita lanjutkan pada perincian yang terkait dengan yang arot yang 9 tadi ya, atau yang atribut. Pada edisi sebelumnya juga sudah dijelaskan terkait dengan kam ya. Kam di edisi sebelumnya kita sampaikan pada dua, yaitu kam munfasil dan kam muttasil. Nah, pada saat ini kita sampai kepada pembahasan atau pengenalan lebih jauh tentang kaif, ya. Kaif atau al-kaifiyat, ya. Kaif itu. Nah, kaif itu apa sih sebenarnya? Nah, kemarin kita sudah sampaikan, kaif itu artinya kan bagaimana. Jadi kalau kita kenal dengan istilah al-maqulat al-kaifiyah, nah, al-kaifiyat itu adalah tentang kebagaimanaan. Ya, kebagaimanaan. Nah, ulama ahli ilmu makulat itu membagi al-kaif ini atau kaif ini dibagi menjadi empat, Bapak Ibu ya, dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah al-kaifiyat al-mahsusat. Nah, al-mahsusat atau terkenal dengan istilah kaif kebagaimanaan yang terkait dengan kepanca inderaan atau yang bisa diterima oleh panca indera. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaif atau al-kaifiyat ya, nafsaniyah yang terkait dengan jiwa, yang terkait dengan nyawa katakanlah begitu ya, yang terkait dengan kehidupan ya, yang terkait dengan jiwa lah ya. Jiwa, nyawa atau apapun namanya, nafsaniyah ya, nafsaniyah. Kemudian yang ketiga adalah kaif yang terkait kaif yang terkait dengan istilahnya ini yang terkait khusus dengan al-kamiyah ya, eh, atau yang mukhtas ya, mukhtasun ya. Artinya fokus atau khusus terkait dengan al-kamiyah. Jadi ada hubungan antara kaifiat dengan al-kamiyah, tapi yang terkait dengan kamiyah ya Pak. Kaifiat kebagaimanaan, tetapi terkait dengan keberapaan. Ya, keberapaan. Jadi bagaimananya, tetapi terkait dengan ke keberapaan. Ya, kamiyat. Jadi misalnya kayak sepertiga atau misalnya seperti apa ganjil, genap, nah itu seperti itu. Jadi bukan bukan kamnya, tetapi eh, kebagaimanaan, tapi yang terkait dengan keberapaan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah al-kaif atau al-kaifiyat al-isti'dadiyah. Ini sebenarnya adalah potensi untuk menerima akibat, ya, untuk menerima akibat atau untuk menerima pengaruh dari yang lain. Nah, jadi misalnya kayak eh, lembut atau empuk, nah itu biasanya mudah untuk mudah untuk dipisah. Sementara yang keras itu biasanya sulit untuk ya mudah dan sulit itu ya. Itu yang dikenal dengan al-kaifiyat al-istiqdadiyah. Jadi sudah ada empat Bapak Ibu ya. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita akan sampaikan lebih jauh terkait dengan apa sih itu kaifiyat al-mahsusat, ya. Kemudian lebih jauh terkait dengan kaifiyat eh, an-nafsaniyah, kemudian al-kaifiyat al-kamiyah, al-mukhtasah bil kamiyah, kemudian yang terakhir adalah al-kaifiyat al-istidadiyah. Tapi contohnya, kalau misalnya kaifiyah yang al-mahsusat, itu misalnya ya, misalnya kan yang bisa dilihat, kemudian bisa didengar, kemudian bisa dirasa, kemudian bisa dipegang, nah itu ya, dirasa. Ya. Nah, misalnya tentang warna putih itu kan bisa dilihat tuh. Nah, itu kaifiat, itu namanya kaifiat al-mahsusat.
Kemudian kalau al-kaifiyat apa, al-kaifiyat yang an-nafsaniyah itu misalnya hidup, ya, kemudian berkehendak. Nah, ini biasanya terkait dengan makhluk yang bernyawa ya. Hidup, kemudian sehat. Nah, itu termasuk al-kaifiyat an-nafsaniyah. Kemudian yang ketiga, al-kaifiyat yang terkait dengan kamiyah, nah, terkait dengan keberapaan, dia seperti tadi, misalnya sepertiga, seperempat, pembagian sepertiga, pembagian seperempat, kemudian ada ganjil, ada genap. Nah, itu terkait dengan keberapaan, tapi yang ini terkait dengan kaifiyatnya. Dan yang terakhir adalah al-kaifiyat al-istidadiyah, ini adalah kaif atau kebagaimana yang eh, berpotensi atau caveat yang terkait dengan potensi menerima pengaruh, potensi menerima akibat, potensi menerima apa pengaruh lah, eh, menerima pengaruh dari orang lain atau dari yang lain. Kalau misalnya tadi empuk, keras dan sebagainya. Barangkali itu terkait dengan al-kaifiyat. Sekali lagi kita ingin melanjutkan kembali pembahasan terkait dengan ilmu makulat atau yang paling terkenalnya adalah al-makulat al-asyrah. Kita sudah sampai kepada aurat yang kedua, yaitu terkait dengan al-kaif atau al-kaifiyat yang dibagi menjadi empat, sebagaimana tadi kita jelaskan. Yang pertama adalah kaifiyat al-mahsusat, kemudian al-kaifiyat an-nafsaniyah, kemudian al-kaifiyat al-mufassah bil kamiyah, kemudian yang terakhir adalah al-kaifiyat al-istidadiyah. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.